Cuma dia nengok, sorot matanya tajam banget kan. Si nenek itu semua nengok ke mas semua. Nengok dia. Kan awalnya nunduk dia gini nih. Iya. Pas nengok, sorot matanya tajam banget. Itu respon kamu gimana pas nenek itu lihat? Merinding itu kan. Itu lihat dari sosoknya, dari perawakannya itu Perempuan kan, perempuan pakai baju dasar putih, rambut panjang, dan melambai-lambai di pinggir jalan. Saya coba pelan, takut siapa gitu, takut jatuh juga kan. Saya pelan, waktu mendekat saya lihat mukanya rata nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Ardiansyah di Popau Channel Misteri. Untuk kali ini saya kedatangan narasumber yang mengalami pengalaman mistis ketika mancing di malam hari, yaitu Kang Muah. Sehat Kang Muah? Alhamdulillah sehat-sehat. Kang Muah, sebelumnya bisa perkenalan dulu ke teman-teman di rumah? Siap. Assalamualaikum, saya Mulyana dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Oke. Siap Kang Muah. Lagi sibuk apa nih sehari-harinya? Kerja lapangan lah, marketing di sebuah perusahaan. Jadi kalau kerja lapangan itu biasa keliling-keliling. Siap. Kamu dengar-dengar saya kamu punya pengalaman mistis ketika mancing di malam hari. Iya. Boleh diceritain Kang sedikitnya tentang pengalaman yang kamu alami? Waktu itu saya melihat sosok nenek-nenek di salah satu pom bensin di Tasikmalaya. Dia duduk di dekat kompresor pengisian angin buat ban. Yang kedua di jalan saya menemui sosok kakek-kakek, mukanya berlumuran darah. Gak tahu. Ya. Ditahan dulu Kang ceritanya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tetap pantau terus di Popau Channel Misteri. Oke Kang, bisa diceritain secara detail tentang pengalaman yang Mas Mu alami? Oke, bisa. Waktu itu di 2018 kalau nggak salah. Saya biasa berangkat mancing beramai-ramai. Kebetulan malam itu saya berangkat sendiri dikarenakan teman-teman udah pada berangkat di hari Sabtu. Oh, jadi kesannya mau Mas Mu nyusul? Ya, saya nyusul ke daerah perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah itu. Cuma saya berangkat sendiri, teman-teman berangkat siang. Cuma nggak bisa berangkat bareng teh. Saya di hari Sabtu siang tuh masih kerja. Oh, masih sibuk kerja, jadi nggak bisa bareng sama bareng. Terpaksa nyusul di pagi hari jam 2:30 lah kalau berangkat. Saya berangkat dari rumah 2:30, terus biasalah beres-beres, packing peralatan mancing. Berangkat, terus ngisi bensin, nggak jauh dari rumah juga SPBU. Jam berapa tuh Bang posisi? Pagi jam 2:30. Dikarenakan teman-teman dari hari Sabtu siang udah berangkat ke lokasi pemancingan di daerah perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Oh, jadi kamu kesannya nyusul ini? Ya, saya nyusul teman-teman, cuma berangkat pagi dari Tasik ke lokasi. Karena mungkin siangnya Mas Mu masih punya kerja. Ya. Siang saya masih kerja. Saya biasa packing terus packing peralatan mancing, jaket. Awal kejadian saya waktu pengisian bensin, kebetulan SPBU-nya nggak jauh dari rumah. Itu kejadian awal yang saya alami di waktu itu. Saya melihat sosok nenek-nenek di SPBU waktu itu. Itu masih kondisi jam 3 pagi? Jam 3 pagi.
Yang anehnya itu padahal SPBU udah dekat dari rumah, saya biasalah ngisi ke ke pegawai juga, nanya gitu, Kang itu siapa yang di yang di kompresor angin. Oh, tempat pengisian angin. Kompresor angin itu buat pengisi angin ban. Kata si pegawai SPBU, nggak lihat siapa Kang. Saya mah udahlah, nggak pikir panjang gitu. Masmu sempat bertanya ke si petugas SPBU-nya. Iya, Itu nanya, ada siapa? Ada siapa itu duduk di depan tabung angin. Tabung itu. kompresor. Itu posisinya nggak ada pengisi lain, Kang? Nggak ada, cuma saya sama pegawai juga gitu. Oh, sama petugas SPBU aja. Sama pegawai SPBU. Sialnya lagi, ban saya perlu angin, Kang. Waduh. Jadi saya mau nggak mau harus ngisi angin. Hmm. Karena perjalanan jauh. Kalau dipaksain takut pecah ban atau bocor ban di tengah jalan, lebih berabe saya ngisi lah di pom itu. Waktu saya ngisi juga deg-degan mah ada kan gitu kan. Itu sosok nenek-nenek masih ada? Masih ada. Waktu pengisian juga saya malahan mah ditanya gitu, Bu lagi ngapain? Oh, Masmu sempet tanya ke si nenek itu. Emang posisinya sedekat apa sih sama itu, sama apa? Depan kan, jadi kompresor ada lantai, duduk di depan kompresornya di lantai. Oh, yang kayak ada tembok batas yang kecil itu. Dia Ya. di sana dekat tabung. Selonjoran gitu, kakinya diselonjorin. Itu mukanya nunduk. itu perawakannya kayak gimana? Nenek pakai kebaya sih Kang. Biasa. Saya kirain mah maaf ya, pengemis atau orang apa gitu ya. Oh. Jadi saya juga Nggak terlalu nggak berpikir nggak pikir macam-macam. macam-macam, cuma nyapa dulu saya juga. Bu, ini ngapain? Punya diam aja. Saya mah ambil itu ambil alat angin itu. Nah, si Selang kompresor buat ngisi angin. itu Senin nggak sama sekali nggak jawab. Nggak jawab sama sekali. Padahal dekat, depan-depanan itu. Cuma dia nengok, sorot matanya tajam banget kan. Si nenek itu sempat nengok ke Masmu. Nengok dia. Kan awalnya nunduk dia gini nih. Iya. Pas nengok, sorot matanya tajam banget kan. Itu respon kamu gimana pas nenek itu lihat? Merinding itu kan. Itu matanya, maaf ya, matanya itu mata biasa kayak manusia biasa atau? Iya, kayak manusia biasa cuma tajam banget. Oh. Rambutnya ke depan gitu kan. Karena dia habis nunduk. Saya langsung beres-beres. Ada sempat takut. Ada sempat takut. Langsung dipercepat lah ngisi bensin, ngisi angin juga. Langsung berangkat. Itu kejadian awal yang Serem juga kan. Itu si petugas POM itu sama sekali nggak lihat. Sama sekali nggak lihat. Waktu saya ngisi juga kan ditanya ya, siapa itu Kang di kompresor, ibu-ibu. Gak ada siapa-siapa. Itu Masmu pas lagi ngisi angin itu ya. Itu kan posisinya nggak jauh sama si nenek itu ya. Ya. Itu pas udah beres, Masmu sempat nengok lagi, ngeliat lagi ke si nenek itu kan? Nggak ada pikiran buat nengok lagi, yang ada ketakutan kan. Oh, jadi pas lihat si matanya, Ya, lihat matanya ke Mas semua, jadi posisinya udah beda respon ke Mas semua itu bukan manusia, itu. kayaknya bukan manusia. Sorot matanya tajam banget gitu. Kayak Padahal kosong tapi ketajam gitu. Padahal kan itu petugas SPBU 24 jam ya, ramai Ya. ya. Kebetulan waktu itu nggak ada satupun yang ngisi bensin. Oh. Biasanya jam 3 ada orang lah mau ke pasar. Posisinya juga malam minggu ya, biasanya ramai. Ya malam minggu biasanya ramai, anak-anak muda nggak ada. Waktu ya dilanjutin saya jalan ke perbatasan Jawa. Terus di jalan juga masih mikir, itu orang apa bukan gitu. Oh, Itu orang ya, apa bukan pengalaman yang tadi itu. Jadi Bertanya-tanya mikirnya, kayaknya. Jadi saya ketakutan di jalan juga. Mana jauh ke perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Oh, pasti Jalan lewat. sendiri. Baru berangkat udah nemuin yang begitu. Hmm. Jalan udah kacau pikiran. Itu baru awal-awal apa? Awal berangkat ya? Udah digangguin. Kejadian yang selanjutnya di jalan sih Kang. Di jalan lagi nemuin lagi. Entah sugesti atau gimana ya, sebelumnya udah melihat yang begituan. Jadi udah ketakutan duluan di jalan juga.
ada melihat apa itu kayak sosok kakek-kakek pas tikungan, cuma nggak jelas karena sorot lampu motor saya keburu pas tikungan kan, jadi Oh, jadi si lampu kesorotnya motor itu sebentar, cuma selewat aja. lewat. Tapi Iya. itu yakin ada sosok gitu ya. Iya. Sosok. Itu mungkin yang berdiri ya gitu. Mungkin itu pas posisi kamu lewat ya, Ya. lewat kena lampu motor, pikiran kamu pasti manusia ya. Iya, pikiran saya manusia, cuma saya meskipun sekilas tapi wajahnya kelihatan gitu kan. Itu Kelihatan. gimana perawakan? Kayak kakek-kakek, cuma wajahnya itu berlumuran darah. Itu mah nggak, saya mah bukan itu ya, nggak tahu orang, nggak tahu hantu. Feeling saya mah kayaknya orang deh, cuma habis kecelakaan atau mungkin kalau kecelakaan nggak ada motor, nggak ada mobil. Emang posisinya itu di jalan raya atau Di jalan raya, cuma lewatin hutan gitu kan. Oh, ada hutan-hutan ada gitu. hutan. Jauh dari pemukiman warga ada. Pemukiman ada, cuma satu rumah ke satu rumah lagi Oh, jauh ya gitu mungkin ya. udah masuk ke daerah-daerah ya itu ya. Jadi posisi rumah ke rumahnya emang agak jauh. Emang Banyak masih rimbun di pepohonan. itu saya lihat kakek-kakek tapi berlumuran darah wajahnya. Enggak sempat berhenti atau gimana? Gimana mau berhenti, Kang? Sebelumnya juga udah ketakutan saya teh. Oh, kena mental awal kena juga. awal. Jadi saya lanjut Itu enggak ada orang lagi. Nggak ada Cuma orang. si kakek-kakek aja yang berdiri. Pikiran saya kalau yang kecelakaan motornya nggak ada. Kalau kecelakaannya kan harus ada motor ya. Kalau mobil juga nggak ada. Ini lanjut. Dari bajunya kelihatan Berlumuran darah kan, muka-mukanya juga. wajahnya belum meledak. Udah ketakutan duluan Lanjut Langsung saya berangkat lagi. berdiri di pinggir jalan ya. Nggak ngelamain cuma ngeliatin aja gitu. Itu masmu langsung berangkat aja udah double Berangkat tuh lah. posisinya. Udah kacau pikiran. Habis itu biasalah saya menyelesaikan perjalanan ya sambil mikir yang kejadian yang sebelumnya 2 kali itu. Kalau mungkin di kita nggak ada hari sial ya, cuma itu mah lagi dingin aja mungkin badan saya, jadi ketemu lagi yang begituan. Malahan mah di perjalanan juga saya masih melihat Ada lagi? ada lagi kejadian kan. Oh. Melihat sosok perempuan dari jauh juga udah kelihatan itu mah. Dari jauh juga. Kebetulan jalannya lurus. Dari jauh juga udah kelihatan. Ya. Ada di udah di tengah jalan perempuan, bukan di tengah jalan ya, udah mau ke tengah jalan. Pikir saya itu orang gila atau gimana ya. Sambil lambai-lambaiin tangan begini. Itu lihat dari sosoknya, dari perawakannya itu Perempuan kan, pakai baju dasar putih, rambut panjang, dan melambai-lambai di pinggir jalan. Saya coba pelan, takut siapa gitu, takut yang butuh bantuan atau apa. Saya pelan, cuma waktu mendekat saya lihat mukanya rata, nggak ada mukanya rata. gak ada mukanya. Rata. Maksudnya itu nggak ada mukanya, ketutup ku. Iya, cuma kelihatan mata doang, rata gitu. Itu sempat liatin matanya. Iya, saya sengaja dipelanin motor juga. Kirain Takut tuh orang, orang yang takut minta orang mau bantuan. yang melambai-lambai dari jauh soalnya. Saya deketin, ada dasar putih, rambut panjang. Lihat mukanya nggak ada, tinggal mata aja. Kelihatan matanya doang. Putih matanya gitu. Itu kamu pas waktu itu gimana tuh? Langsung Wah, makin kacau Kang, 3 kali itu. Saya juga mau pulang lagi, udah tanggung jauh. itu baru berangkat aja ya, udah baru berangkat ya, mungkin masih jauh ya ke lokasi titik pemancingan itu. Tapi udah 3 kali itu kejadian. 3 kali kejadian. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan Kang sambil baca-baca lah, karena saya sebelumnya udah kena mental 3 kali. Alhamdulillah
singkat cerita udah menemui udah di sebuah kota lah gitu. Udah ngelewati pegunungan kan itu udah di kota, udah rame masyarakat yang mau ke pasar gitu. Udah banyak aktivitas. Gak lama dari situ saya istirahat dulu ngopi di warung kopi. Habis ngopi langsung dilanjut ke perjalanan. Itu masih kebayang pas di warung kopi itu yang ditemuin dari tadi itu masih kebayang nggak? Masih kan, muka-mukanya juga masih yang orang tiga itu di bayangan masih nempel gitu, sambil ngerokok juga. Lah, udah mau matahari udah juga mau nongol, saya juga udah berangkat ke lokasi pemancingan karena nggak jauh dari situ. Biasanya udah sampai nih di tempat lokasi pemancingan. Lokasi pemancingan udah ketemu sama teman-teman. Itu sempat bercerita nggak ke teman-teman? Enggak, langsung mancing aja. Langsung mancing aja. Karena mungkin itu dianggap udahlah ya gitu. Besok lagi ceritanya, sekarang mah hiburan dulu. Oh gitu. Oke Kang, mungkin ada lagi cerita dari pengalaman mancing malam hari? Ada Kang, dari bukan saya yang mengalami, cuma teman saya yang mengalami. Oh, temannya kamu juga sesama pemancing? Cuma bukan mancing liar. Kalau mancing liar kan biasanya rawa atau di waduk. Ini mah mancing di empang biasa gitu. Iya. Di tempat pemancingan biasa yang berbayar gitu. Cuma mancingnya malam. Dari habis maghrib mancing sampai pagi-pagi gitu. Oh, jadi mulainya dari habis maghrib sampai pagi lagi. Sampai pagi lagi. Begadang malamnya. Ya, kalau ibaratnya itu borongan kalau dari. Borongan. Ini cerita temannya Mas Mo. Ya. Dia mancing cuma berapa orang? Berenam kalau nggak salah. Kurang dari 10 lah dia juga mancing. Oh, malam itu tadi. Dia mancing, biasalah mancing gitu. Cuma dia menemui sosok yang aneh gitu kan, waktu mau ke warung. Itu kejadiannya jam 1, jam 2 kalau nggak salah. Oh, emang posisinya itu di empang dekat dengan pemukiman warga atau ada warung di sana? Pemukiman warga dekat, cuma di benteng Kang si posisi empangnya. Oh, ada sekat kayak gitu ya dari pemukiman warga. Ya. Cuma menyediakan ada warung di sana. Ada warung di dalam pemancingan itu ada warung. Iya. Di pinggir empangnya ada warung. Dia berangkat ke warung. Biasalah jalan itu mau ngambil kopi. Emang jauh posisinya? Kalau dibilang jauh, enggak sih. Enggak, paling berapa puluh meter, paling 30 meter lah tuh. Dari lokasi pemancingan ke warung. Dari tempat dia mancing ke warung itu. Cuma harus melewati dulu pematang sawah. Oh, karena posisinya dekat dengan pesawahan juga. Iya. Oh. Ada pematang sawah, cuma ya dekat warungnya juga dekat benteng di pojokan gitu. Iya. Dia menemui sosok pocong kan. Sosok pocong di dekat gubuk. Kan di pematang sawah itu yang arah ke warungnya ada gubuk kan. Oh, ada gubuk. Ya kayak gubuk-gubuk dia. Ya buat petani lah petani gitu. Ya menjaga sawahnya ya. Ada gubuk, dia lihat ada pocong yang meloncat-loncat ke arah teman saya. Oh, nyamperin. Itu temannya gimana? Pas Dan saya juga nggak jadi kan ke warung juga. Oh, udah pulang lagi, keburu kena mental juga dia. Pulang lagi ke tempat pemancingan. Itu sosoknya emang asli pocong? Iya, udah ngewujud jadi pocong, udah lompat-lompat kan. Dengan posisi nyamperin ya? Dengan posisi nyamperin. Itu temannya nggak jadi ke warung, langsung balik lagi ke pemancingan? Langsung balik lagi ke temennya. Itu nggak ada respon teriak atau? Enggak, dia cuma balik arah langsung jalan cepet, nggak lari, cuma jalan cepet. Oh, ke lokasi pemancingan lagi, ke tempat pemancingan. Sama temennya juga ditanya, ada apa? Gak ada apa-apa. Sempat ditanya sama samping pemancing. Padahal juga. Sebelumnya dia suka bercanda gitu orangnya. Oh. Tapi malam itu mah waktu habis ngelihat pocong, pas ditanya ada apa, dia mendadak serius, gak ada apa-apa. Oh. Ya mungkin udah shock shock juga ya lihat sosok pocong nyamperin juga. Dia bilang juga
pagi-paginya ke temannya, nggak langsung bilang di sana gitu. Pagi-pagi baru beres mancing dia baru bilang ke temannya. Iya, itu sih tempat pemancingan itu kan emang kalau malam hari itu mungkin ya kelihatannya cuacanya agak dingin mungkin ya, Iya. lagi-lagi dingin gitu ya. Itu kan jauh ya dari cuma kesekat Ya. benteng aja ya. Iya. Ada benteng, cuma di pinggirnya itu ada sebuah gunung gitu. Oh, ada gunung juga. Ada gunung juga. Kata warga sih dulunya juga banyak yang begitulah di gunung itu. Di gunung Oh, sering terjadi kata warga sekitar sana. juga sekitar juga. Malahan ada yang mancing lagi itu. Saya dengar cerita di sana juga ada yang mancing kakek-kakek. Cuma dia ketiduran di tempat mancingnya. Oh, Tiduran dia setengah sadar setengah tidur, dia dipeluk sama sosok siluman ular, badannya ular, kepalanya manusia, cuma wanita. itu si pemancing juga sama Pemancing juga, kakek-kakek itu. Ketika dia lagi mancing, dia ketiduran, dia setengah tidur, dia udah kayak ada yang meluk, ada lilitan ular gitu. udah ada yang meluk kayak siluman ular. Badannya ular, benar-benar ular katanya, kata si Abah juga. Cuma yang aneh kepalanya Itu cewek. Itu si abahnya gimana? Si Abah mah mungkin udah biasa ya, cuma cerita gitu aja sampai dingin gitu ekspresinya. Oh, nggak ada Nggak ada ekspresi takut, apa. enggak. Lanjut aja tidur lagi sih saya. Itu siapa mungkin sering mancing di sana sebelumnya? Iya, sebelum suka mancing kan. Kalau mancing tawes mah malam-malam kan. Dari sore sampai ikan malam. tawes namanya. Berarti banyak kejadiannya pas pemancingan di lokasi itu yang tadi lihat pocong sama. Iya, sama pocong sama itu siluman ular yang hadir di mimpi gitu. Iya, iya. Mungkin ada yang lain dari teman-teman itu kan kamu punya komunitas ya? Iya. Punya komunitas mancing ikan. Ya. Itu kan suka berburu malam hari. Mungkin ada teman-teman yang lain yang punya pengalaman sama dengan Mas Jaya sama Mas Emo. Ada sih Kang, cuma ini bukan di teman-teman mancing kejadiannya. Kan kita punya punya komunitas Ya. mancing lah gitu. Waktu itu kejadiannya pas saya ngadain acara, karena kita kan komunitas banyak orang ya. Biasanya setahun sekali itu ada ngadain acara tablik akbar atau bakti sosial. Oh, di komunitas kamu suka ngadain acara-acara. Ya, jadi waktu itu pas kejadian acara pertama di tahun pertama kita ngadain acara itu. Yang pertama. Ya kejadian si Uwa, teman tetangga saya, namanya si Uwa, nemuin sosok kuntilanak di sebuah sumur tua. Jadi kebetulan waktu itu kan posisi kampung sepi ya, kan otomatis fokus ke acara. Oh iya, emang kalau misalkan ada acara kebetulan si Uwa kan banyak. Kebetulan si Uwa masih di rumah gitu. Kebetulan dia ngambil air ke sumur karena air di rumahnya mati gitu, jadi dia ngambil air ke sumur padahal masih siang, jam 10 jam 9 lah kalau nggak salah itu. Saya juga dapat cerita dari tetangga gitu. Iya. Dia bilang waktu ngambil air yang pertama masih aman Kang, cuma mendengar suara yang ketawa perempuan. Emang posisi sumurnya itu jauh dari posisi rumahnya si Uwa itu? Padahal dekat Kang, di pemukiman, cuma ada bangunan kosong sama sekolah gitu. Oh, sekolahan. Itu posisi sumurnya itu emang sumur umum ya? Sumur umum, cuma udah lumayan tua lah gitu. Oh, sumur keramat mungkin ya bisa disebutnya. Suwa ngambil, yang pertama itu ada suara perempuan yang ketawa. Oh, diketawain. Ya udah si Uwa juga udahlah, apa-apa gitu. Oh, mengabaikan itu. Pikirannya mungkin
yang nggak ikut acara ngobrol-ngobrol ketawa. Oh, tetangga yang di Pengacana aja ya. Karena di tengah-tengah benar-benar di tengah-tengah pemukiman sumurnya. Oh iya, berarti nggak ada pikiran-pikiran lain. Nggak ada pikiran lain sih. Ngambil yang pertama mah aman gitu. Iya. Ngambil yang kedua, Siwa masih nimba yang kedua. Emang pakai itu ya? Timbaan ya. Gitu. Jadi timbaan yang masih Siwa ngambil yang kedua mah waktu nimba itu udah berwujud di sampingnya, di sosok perempuan itu. Oh, yang tadi ngetawain mungkin. Itu sosoknya seperti apa? Kata Siwa sih kayak kuntilanak, rambut panjang, baju putih. Itu ada di sampingnya si Uwa. Sampingnya si Uwa berwujud gitu. Berwujud sambil garuk-garuk kepala. Allah. Malahan dia ditahan tangannya juga waktu lagi. Si Uwa sempat ditahan tangannya sama Iya. si. Kan posisi nimba gini ya kan ya? Iya. Narik air itu ya. Iya, narik timbaan. Sempat ditahan itu tangannya. Tangan si Uwa ditahan, pas ngelirik si Uwa ada sosok di sampingnya. Perempuan. Langsung garuk-garuk kepala. Siapanya? Ceweknya kan? Itu kuntinya. Itu respon si Uwa gimana tuh pas lihat? Udah dilemparin aja timbanya juga lari. Oh, lari yang itu. Ketakutan teriak-teriak. Emang kalau saya ngedengar juga ya, itu posisinya itu di samping si Uwa ya. Ya. Posisinya itu udah berwujud kuntilanak dengan rambut panjang dengan baju putihnya itu. Sambil garuk-garuk kepala, dia nahan tangan si Uwa. Nahan si Uwa. Itu si Uwa langsung lari. Lari. Timbaan juga, ember timbaan dilempar. Lari sampai teriak-teriak ketakutan. Minta tolong. Itu posisinya emang satu kampungnya lagi pada sepi ya, iya, dingin mungkin ya, udah kebetulan udah sepi, nggak rame, masih siang pada setengah 10 jam 10-an lah. Iya. Oh, gila, bener oke. Mungkin ada cerita lain Kang dari pengalaman atau mendengar dari tetangga Kang Mo juga ada cerita? Udah mungkin di sekian kan, udah itulah yang saya alami, mungkin yang dan teman-teman tetangga saya alami juga untuk cerita mistis-mistis. Oke, mungkin itu pengalaman yang Mas Mo alami ketika mancing di malam hari sampai ketemu dengan sosok kakek-kakek dengan wajah penuh darah. Bagi siapa aja yang punya cerita mistis atau pengalaman-pengalaman horor, bisa berkunjung ke Instagramnya Popo Channel atau klik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Mereka ada ketika kalian tak.